Di siang ini sudah kami siapkan dialog interaktif dengan topik miras dan masa depan generasi muda Bovendigul. Dan saat ini sudah ada rekan kami Yohanes Degoden yang akan memandu dialog di siang hari ini untuk Anda. Selamat mengikuti. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali kita di hari ini dalam bincang-bincang kita terkait dengan miras dan masa depan generasi muda Bovendigul. Hari ini kita berbicara bagaimana kita menjaga agar generasi muda kita ini terhindar dari bahaya miras yang akan merusak mental dan juga bagaimana wawasan mereka nanti juga ini akan terpengaruh akibat dimatikannya atau dilemahkannya otak atau saraf-saraf mereka akibat dari miras dan juga ganja. Nah, sudah hadir di studio di pagi hari ini dari tokoh masyarakat dan juga mantan anggota DPR Kabupaten Bovendigul yang sudah membuat suatu peraturan daerah terkait dengan pelarangan miras. Ini sungguh sangat luar biasa bahwa sudah ada peraturan daerah yang dibuat oleh mereka untuk menjaga generasi muda Papua khususnya Bovendigul. Selamat pagi Pak Kordenes. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia Bovendigul. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita dijauhkan dari minuman keras. Baik, bagaimana kabar untuk hari ini Pak? Sehat-sehat. Untuk sementara kita semua dalam baik-baik saja. Amin. Dan juga salah satu tokoh muda yang juga menjadi guru muda anak asli Bovendigul tentunya hadir untuk memberikan pemahaman kepada kita generasi muda untuk kita berprestasi yang baik tanpa harus ikut terpengaruh dengan masalah miras. Di studio ini sudah hadir Bapak Matius Mawekin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, dan salam sehat untuk Bumbung yang hadir di saat ini, dan Bung Yaris terima kasih sudah mengundang kami. Amin. Dan juga bagaimana kabar? Kabar sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan tentunya sehat walafiat. Amin. Dan juga di studio sudah hadir komunitas sopir angkot Tanah Merah yang tentunya keseharian mereka melintas di jalan dan tahu seperti apa situasi dan kondisi di Bovendigul. Tentunya kita langsung saja menyapa, ada pengurusnya di sini, ada Pak Tinus Gana. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar untuk hari ini? Ya, pertama-tama minta maaf, suara saya juga lagi kurang sehat, jadi saya kena demi dengan undangan yang ada, jadi saya hadir di tempat ini. Terima kasih lagi bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Bagi Pak Yohanes Degoden serta jajaran dengan tokoh pemuda bersama Bapak kita dari Tokoh masyarakat. tokoh masyarakat. Oke. Terima kasih. Yang kita datang sini untuk membahas masalah miras. Bagaimana kita caranya untuk memberantas miras ini supaya anak-anak kita atau generasi kita ini supaya jangan terjerumus lagi di dalam minuman keras ini dengan kegaduhan-kegaduhan yang ada di sekitar kita. Untuk meresahkan masyarakat. Baik Pak Tinus. Dan juga ada dari pengurus komunitas taksi juga Pak Heri. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini Pak? Baik. Oke. Baik pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada. Tentunya di hari ini kita bersama-sama bagi para pendengar yang ingin bergabung untuk memberikan usul saran masukan terkait dengan miras dan juga masa depan generasi muda Bovendigul, kami membuka layanan telepon kami di 0811 4954 333.
Sekali lagi, bagi masyarakat yang peduli akan Bovendigul bisa memberikan usul saran masukan terkait dengan masalah yang kita hadapi hari ini di 0811 4954 333. Nah, kita mulai saja di pagi ini, kita langsung saja bincang-bincang dulu Pak Organis. Kalau kita melihat bahwa situasi Bovendigul ini ya bukan menjadi situasi yang baru, dan itu sudah lama terjadi, sehingga pada saat masa Bapak dulu membuat satu regulasi dengan menghadirkan peraturan daerah terkait pelarangan, ini sudah berarti sudah ada hal-hal yang memang mendasar dan mau menyelamatkan generasi muda. Nah, ini dengan melihat hari ini kembali terjadi dengan masalah miras ini, dari Bapak selaku tokoh masyarakat melihat hal ini, apa sih sebenarnya yang terjadi di Bovendigul? Silakan Pak. Iya, baik. Yang melatar belakangi kami membuat peraturan daerah tentang pelarangan miras di Kabupaten Bovendigul ini berangkat dari keresahan masyarakat, di mana pada saat itu Bovendigul sudah, kita katakanlah, darurat miras. Akibat dari miras, kriminal merajalela. Kriminal merajalela, tindakan-tindakan yang amoral, tindakan-tindakan kejahatan itu terjadi, di mana terjadi pemerkosaan, KDRT, pemotongan, bahkan pembunuhan yang berujung pada kematian, dan pelakunya berujung di penjara. Dan ini dilakukan oleh generasi muda yang mereka hilang kendali, dan mereka pada saat itu berada pada usia produktif. Akibat dari kejahatan-kejahatan mereka, yang merasakan dampaknya itu hampir semua orang tanpa memandang bulu, baik itu orang pendatang, orang Papua sendiri, baik itu profesi seperti pegawai atau petani, nelayan, ibu rumah tangga, itu semua kena dampak dari miras itu. Nah, berdasarkan usulan dan aspirasi dari masyarakat, akhirnya kami pada saat itu berinisiatif untuk membuat perda terkait dengan pelarangan miras. Nah, perda itu sudah disahkan, dan pada saat itu yang mendukung itu Pak Bupati almarhum Benita Manu dan wakilnya Pak Haji Ahmad. Dan luar biasa pada saat itu bisa pelaksanaan pelarangan miras itu bisa terjadi dan sangat efektif sekali. Tapi setelah mereka sudah tidak ada, nah miras itu karena tidak ada pelarangan lagi daripada pengawasan dan pengontrolan secara ketat dari pemerintah yang selanjutnya, akibatnya miras makin merajalela, dan kita lihat dampaknya sekarang kita rasakan, di mana hampir semua orang merasakan itu dampak miras. Orang yang tidak bersama pun menjadi korban dari miras. Orang yang tidak tahu minum pun, tidak tahu hal pun, menjadi korban saja daripada miras itu. Misal sekarang, kemarin kita lihat saudara-saudara kita sopir angkot. Sopir angkot ini, mereka ini bekerja sebenarnya melayani orang yang tidak punya kendalanya bepergian kemana-mana. Mereka rela. Begitu, bukan karena profesi mereka cuma itu saja. Mereka bisa bekerja di tempat yang lain juga untuk dapatkan uang, untuk melanjutkan kehidupan. Tapi saya lihat profesi angkot ini kan sangat mulia sekali. Bayangkan orang-orang tinggal di Mawar yang berjualan ke pasar. Itu mereka tidak punya kendaraan di sana. Sopir angkot ditelepon ke sana, datang kemari, mereka bisa dipandu semena-mena. Atau misalnya mereka yang tinggal di Wet, atau mereka yang tinggal di Kampung Kuda, misalnya malam hari orang ke rumah sakit, tidak ada pelayanan. Sopir angkot ini ditelepon jam 12 malam, jam 1 malam, jam 3 subuh untuk mengangkut orang-orang ini, orang pasien yang sakit dan hendak dibawa merawat ke rumah sakit. Mereka dipalang oleh orang-orang mabuk. Apa salah mereka sopir-sopir angkot? Apa mereka ada buat sesuatu yang luar biasa terus kemudian harus dihadang oleh orang-orang mabuk seperti ini? Mereka jadi korban saja. Yang berikut adalah, perlu diketahui dalam undang-undang secara konstitusi itu hak keamanan dan kenyamanan itu menjadi hak warga negara yang harus diberikan penuh oleh pemerintah. Nah, siapa yang menjamin keamanan dan kenyamanan adalah pihak aparat keamanan yang harus menjamin bahwa kabupaten ini harus aman dari orang mabuk, orang jahat, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah penegakan perda miras itu.
Sudah ada undang-undangnya, tidak boleh ragu lagi untuk menikah. Ini banyak minuman ilegal, minuman yang tanpa label, minuman yang tidak ada izinnya berseliweran di kota Tanah Merah ini. Seakan-akan kota Tanah Merah ini baik-baik saja. Orang mau lari pagi saja, orang takut. Jangan sampai saya lari ke situ, saya dapat cegat, dapat motor. Orang mau narik taksi, takut lagi ya. Pagi-pagi atau malam-malam, jangan sampai kita dicegat. Orang mau bepergian ke kantor misalnya, takut lagi. Orang mau ke gereja ibadah, hari Minggu saja. Orang mau takut, orang mau berkeliaran, hari Minggu nih. Dan ini sangat-sangat luar biasa dan sangat membuat hal yang semacam kita sudah tidak suka dengan kondisi seperti begini. Oleh karena itu, Perda Miras sudah ada dan tidak boleh ragu lagi untuk penegakan itu. Ini sekarang kembali ke kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, yudikatif duduk bersama mencari format yang baik. Bagaimana untuk memberantas miras di Kabupaten Boven Digul ini? Karena sudah beberapa kali kita kubur orang hanya kan dibunuh oleh minuman keras. Bukan satu kali, ini beberapa kali, berbagai. Dan ini kalau tidak dicegah, ke depannya kita akan kubur orang yang mati karena miras ini. Kita akan kubur. Ini miras ini bukan cuma terjadi di kota Tanah Merah, dia sampai di daerah kecamatan, sampai ke desa-desa. Itu sudah kamu merajalela dan disertai oleh ganja, oleh sabu-sabu dan lain sebagainya sejenis. Dan ini saya lihat ini tidak ada tindakan nyata yang baik dari aparat. Harusnya aparat memberikan rasa aman dan kenyamanan, karena itu perintah konstitusi, perintah undang-undang. Itu diberikan kepada warga negara. Karena warga negara sangat membutuhkan rasa aman. Bagaimana pedagang dia mau berjualan? Bagaimana petani? Bagaimana ibu-ibu di pedagang pasar yang jual sayur? Mereka mau berdagang, berjualan. Bagaimana orang mau pergi ke kantor? Bagaimana mereka terancam dengan situasi begini? Anak-anak sekolah misalnya, mereka juga terancam oleh situasi seperti begini. Oleh sebab itu, ini aparat negara dalam hal ini, polisi, pemerintah daerah, dan legislatif, kalian duduk baik dan bicara soal ini, memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi warga negara, khusus Kabupaten Boven Digul dan khusus lagi warga di Kota Tanah Merah. Terima kasih. Intinya ini rasa aman yang harus diberikan dulu, Pak, ya? Iya, tidak bisa. Ini harus rasa aman dan rasa nyaman. Itu perintah konstitusi, perintah undang-undang. Itu hak yang harus dimiliki oleh warga negara. Salah itu termasuk dalam hak asasi manusia yang sudah diratifikasi di Konvensi Jenewa dan ratifikasi di Belanda. Itu sudah menyangkut hak universal. Rasa aman, rasa nyaman itu menjadi hak warga negara. Hak hidup, hak berkumpul, hak berserikat itu menjadi hak warga negara. Bagaimana orang mau berkumpul? Takut orang mabuk. Bagaimana orang mau bepergian? Takut orang mabuk. Orang mau berdagang, berjualan? Takut orang mabuk. Bagaimana ceritanya? Padahal hak itu adalah hak mutlak yang harus menjadi hak warga negara, hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, dan itu harus diberikan oleh negara kepada masyarakat sipil. Baik, Pak Wakil, satu hal yang memang patut diperhatikan serius oleh pemerintah dan juga DPR, dan lebih khusus lagi keamanan dalam hal ini polisi yang untuk memberikan rasa aman 1x24 jam kepada masyarakat. Nah, ini kita ke komunitas sopir angkot dulu, yang memang setiap hari di lapangan ini pasti akan berurusan dengan hal-hal seperti ini. Sejauh ini mungkin Pak Ketua, apa sih yang dirasakan oleh komunitas sopir angkot di jalan saat Anda mulai melakukan aktivitas untuk membantu masyarakat kita ini? Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya sekarang dari kami sebagai sopir mengharapkan dari pihak berwajib untuk sinergi untuk bekerja mencari kenyamanan kita di perjalanan, sehingga kami bisa berjalan untuk melayani masyarakat dengan baik. Karena jujur saja,
Di Bovendigul ini kita prihatin sekali terhadap mama-mama yang jual ya. Karena kita pagi-pagi ini namanya kita pelayan publik. Kita bangun pagi-pagi, kita harus membuat orang dari Mawar, karena dari Patrio atau Arinber. Itu hanya kenyang rasa hatinya kita bergerak untuk orang mencari nafkah dan menghidupkan keluarga. Bukan untuk keluarga kita saja, mama-mama ini juga untuk melayani, untuk memfasilitasi anak ke sekolah, biaya sekolah, hanya untuk mencari keuntungan 1.000-2.000. Tapi kita punya niatnya dengan baik, tapi di jalan kita dihadang dengan segala macam persoalan yang tadi kita ini berbicara masalah miras. Inilah satu kendalanya kita. Itu yang persoalan yang sangat fatal untuk di Bovendigul ini, karena kami ini, pertanyaan kami sekarang ini, salah apakah kami ini? Salah apakah kami ini? Makanya kami setiap hari ini jadi mau dibilang jadi mangsanya orang mabuk terhadap kami, sasaran orang mabuk pada kami. Pertanyaan kami ini tolong dijawab, kira-kira apa salahnya kami? Ini harus kita pikirkan bersama. Kalau memang kami salah, tolong diberitahu. Kita duduk sama-sama dan kita bicarakan. Tanyakan kepada mama-mama, selama ini kami pernah berbuat salah kepada mama-mama atau anak-anak sekolah atau pemakai jasa angkotnya kami. Tidak pernah kami melayani dengan salah. Contoh tadi Bapak sendiri, sebenarnya saya sudah mau bicara tapi Bapak sudah sendiri bicara. Saya ini disering panggil, kadang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 12 malam, jam 10 malam ke Patrio untuk melayani orang sakit. Saya jarang, karena itu saya manusia, dia juga manusia, untuk menyelamatkan nyawa. Saya jalan, terus di Mawar begitu, di Arinber, di mana saja namanya saya, ada orang minta saya, pasti saya melayani, karena saya pelayan publik, dikatakan seperti itu. Rasa nyamannya kami ini tidak ada, dilindungi. Pertanyaan kami ini ya, kami makanya tadi saya sering bertanya-tanya, kemana lagi kami harus mengadu? Pada siapa kami harus berlindung? Kami orang kecil yang tidak tahu hukum, tidak tahu prosedurnya bagaimana. Paling tidak ada yang tahu penegak hukum, aturan apa semua. Marilah kita duduk bicara supaya sama-sama kita remuk. Dengan adanya kita sudah hearing di DPR, sudah ada pertemuan kita dengan Kapolres, dengan jajaran. Kemarin kita baru juga rapat, ini rapat kerjanya Polres kemarin di DPR. Di Polres itu didampingi dari instansi-instansi lain dengan Satpol PP. Itu yang mau saya minta, mungkin kita lebih cepat, lebih bagus untuk memberantas ini kejahatan yang ada di Indo. Tapi saya pikir jangan cuma hanya kejahatan, kalau tidak ada penyebabnya, ada sumbernya. Mari kita kerjasama untuk bagaimana cara memberantas yang sehingga menjadi ada kriminal yang ada ini, pasti ada penyebab dan sebab. Bagaimana cara itu, orang hukum yang tahu itu, yang tahu sebab dan penyebab. Kalau saya ini kan cuma pengguna untuk menjalani saja roda ekonomi di Bovendigul, untuk saya sebagai pelayan publik, jadi saya tidak tahu sebenarnya. Yang paling tidak yang lebih tahu kenapa bisa terjadi seperti, berarti sebabnya dari ini. Paling tidak orang-orang ini dia harus kaji dan dia mencari solusinya. Lebih cepat, lebih bagus selesai. Saya minta mungkin juga saudara-saudara dari mungkin ini semua di 112 kampung ini juga dengar. Saya minta bapak-bapak kampung juga sama RT, RW, tolong jaga anak-anak kita, adik kita yang datang ke kota ini. Kalau mungkin minum atau apa, janganlah kita berbuat yang tidak baik. Karena sudah ada tipiring yang ada di Bovendigul mulai terjadi baru kemarin. Itu sudah memutuskan ada satu yang kena sanksi, sudah langsung disidang vonis kemarin. Jadi ini perdana di Bovendigul kemarin Polres yang gelar. Jadi saya minta jangan sampai saudara-saudara berbuat turun ke kota, tidak datang cari makan, datang berteman dengan saudara-saudara yang baik-baik, baru datang sini berbuat begitu. Ini kejahatan apapun, sekecil apapun sudah lewat proses hukum.
yang berjalan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Heri sendiri, karena Pak Heri ini kalau kita melihat itu tegas sekali di lapangan untuk hal ini harus dilakukan satu penegakan yang baik agar ada efek jerah ini. Ini kira-kira bagaimana ini sampai muncul konsep-konsep ini? Silakan. Ya, terima kasih waktu kepada saya. Di sini saya hanya ingin tambahkan sedikit yang tidak banyak. Saya hanya penegasan bahwa kehadiran kami komunitas angkot Bovendigul, kami tidak punya tujuan lain. Tujuannya hanya ingin pelayanan kami di bidang transportasi tidak dihalangi oleh orang-orang dalam pengaruh alkohol ataupun sejenisnya. Kami ingin kehadiran kami ini, komunitas angkot Bovendigul ini bermanfaat untuk orang-orang di Bovendigul ini. Kasihan mama-mama yang mau jualan pergi atau pulang jalan kaki pikul barang jualannya, juga anak-anak sekolah mau ke sekolah atau pulang selalu dihalangi oleh orang mabuk. Kami menginginkan dari komunitas angkot ini, generasi muda Bovendigul ini tidak dipengaruhi oleh minuman, karena ujung-ujungnya nanti dia yang susah. Itu yang mungkin tambahan dari saya. Saya hanya ingin menegaskan itu, bahwa kehadiran kami komunitas ya hanya menginginkan itu, tidak punya maksud tujuan lain, tidak ada. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kami mungkin lewat kejadian Bovendigul mengatakan, sopir angkot ini mereka yang jadi penjual minum segala macam. Ya, lewat momen ini kami tegaskan itu tidak benar. Bahwa kehadiran kami di sini hanya itu, kami menginginkan kebaikan di tempat ini. Jadi mungkin tambahan dari saya seperti itu saja. Pada dasarnya komunitas sopir angkot ini ingin bahwa generasi ini harus terselamatkan ya dari bahaya miras ya, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan masalah miras yang nanti ujungnya pemikiran mereka juga dimatikan oleh miras ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah, ini salah satu orang muda kita yang juga menjadi salah satu tenaga pendidik. Ini menjadi tugas berat Bapak, bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada generasi Bovendigul yang menjadi generasi emas. Pak Mawekim, kita sudah mendengarkan penyampaian dari tokoh masyarakat, dari komunitas sopir angkot. Masalahnya itu sederhana saja, bagaimana miras ini betul-betul tidak mempengaruhi generasi muda. Dan Bapak salah satu tokoh pendidik yang memang anak Papua, yang bagaimana mau mendidik anak-anak ini, anak-anak Papua nanti untuk jangan terpengaruh dengan miras. Nah, bagaimana pandangan Bapak sendiri, silakan. Baik, terima kasih. Di sini yang perlu tadi sudah dijabarkan secara gamblang oleh Bung Bernes selaku tokoh masyarakat. Ini yang perlu saya tegaskan, ini miras ini memang betul-betul sudah merajalela di Bovendigul, khususnya ibu kota Tanah Merah. Dan memang saya sendiri biasanya mau keluar juga saya takut untuk keluar malam atau keluar pagi. Kita mau olahraga juga itu memang agak susah, seperti tadi Organis sudah jelaskan, itu memang benar. Dan di sini perlu kita tegaskan juga bahwa perda kan sudah ada. Mari kita kerjasama untuk libatkan seluruh tokoh-tokoh, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, terus pihak keamanan. Mari kita kerjakan. Ini kadang seperti saya lihat seperti pembiaran begitu. Minta maaf, kita harus jujur untuk sampaikan hal ini. Ini seperti pembiaran dan seakan-akan ini manusia semakin miras ini semakin merajalela, dan manusia khususnya warga yang tinggal di kota Tanah Merah ini, mereka beli dan mereka konsumsi mereka konsumsi bukan hanya tenang-tenang di rumah, tapi bawa dengan alat tajam, parang,
pisau, bahkan bawa busur. Ini sangat membahayakan nyawa orang lain. Ini juga sangat disayangkan. Dan untuk hal itu perlu kami duduk sama-sama dan tidak usah terlalu banyak bicara-bicara, langsung eksekusi. Langsung eksekusi maksud saya, di mana yang ada sumber-sumber, kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Sudah ada perda, berarti kita tegakkan, begitu. Langsung kita tegakkan, dan bila perlu barang-barang itu tidak usah kita jual sudah, bikin rusak generasi Bovendigul aja. Teman-teman yang kalian jual-jual barang itu kalian dapat untung, tapi masyarakat yang tinggal di Bovendigul sini yang konsumsi barang itu, ini banyak orang mati ini gara-gara miras ini. Saya ini sudah banyak sekali tolong orang yang meninggal gara-gara miras, begitu. Dan itu semua rentangan anak muda. Itu sangat baru. Kebanyakan lagi orang-orang Papua lagi. Ini juga yang perlu kita. Ini sangat rugi. Jadi kami prihatin sekali. Terus adik-adik yang muda ini merupakan ajakan juga. Adik-adik pemuda ini, mari kita hindarkan miras, kita jauhkan diri kita dari hal-hal miras ini. Mari kita olahraga, kita kerja. Ada proyek-proyek yang orang misalnya dari dinas itu ada tukang-tukang yang butuh tenaga, kami bergabung, kami kerja dapat uang, kita pilih makan dan lain-lain. Kita lakukan hal-hal positif daripada hanya tinggal miras, pajak orang, terutama pajak-pajak taksi itu kan tidak bagus. Bagaimana kalau kalian pajak sopir taksi, sopir potong tangan, putus, bagaimana, siapa yang salah? Itu kan sendiri salah. Begitu. Jadi adik-adik kami perlu tegaskan juga bahwa, atau kami perlu ajak juga bahwa hal-hal yang kalian bisa miras baru pajak sopir-sopir tidak boleh, begitu. Dan ya terutama kembali lagi ke akarnya itu penjual ini. Penjual mungkin tolong kalian hargai kami. Kalian hargai kami dengan tidak boleh menjual juga. Kalian jual, orang minum, mereka bawa motor tabrak mati. Kalian jual, orang minum baku bunuh, yang lain yang tidak tahu masalah, datang dengan rombongan berkelahi orang, itu kan ya itu kan bisa membuat masalah. Jadi sebenarnya ini miras ini, kita punya adik-adik yang miras baru palang-palang taksi ini juga sebenarnya salah. Adik-adik juga harus, jadi kembali ke keluarga. Kita punya keluarga ini harus tekan. Jangan lihat anak-anak atau adik-adik yang miras, kita biarkan tidak boleh. Salah satu hal juga, ini saya ajak untuk kita terus keluarga orang. Jika ada teman-teman yang miras terus dapat pukul, kita tidak perlu lagi untuk pergi bantu lagi jalan rame-rame pergi marah orang, itu tidak boleh. Kalau dia miras, dia dapat pukul, ya itu urusan dia. Tidak perlu lagi kita ulang turun tangan lagi, tidak boleh. Itu hal-hal begini yang perlu kita sadar. Jadi sebenarnya hal-hal begini yang kita sama-sama harus mulai belajar, sadar, belajar untuk jauhkan hal-hal itu. Hal yang kunci itu miras ini yang penjual miras, tolong hargai kami. Kalian hargai kami juga akan hargai kalian. Jadi saling menghargai. Itu yang perlu kami sampaikan, dan itu penekanan juga. Jadi ini masyarakat sudah resah ini. Pihak pengamanan, pihak keamanan, aparat keamanan tolong perhatikan supaya sama-sama kami tegakkan barang ini. Bagaimana kalau masyarakat yang turun tangan, baru mereka berutang? Nah, ini juga hal-hal yang kita perlu jaga bersama. Kita perlu jaga bersama. Hal-hal ini yang kita jaga supaya tidak boleh terjadi hal-hal demikian. Kalau masyarakat sudah semakin lama, semakin emosi, sudah semakin pendam dan lain-lain, terjadi orang miras dan orang mabuk bunuh orang atau tabrak orang mati, itu keluarga bisa datang, itu sudah mereka pasti mereka tuju itu pasti penjual miras, penjual rumah-rumah yang mereka akan hal-hal seperti ini kita antisipasi supaya tidak boleh terjadi. Seperti itu kan tidak bagus. Kita sama-sama mencegah supaya sama-sama kita damai hidup kita. Hidup rukun, tidak damai, kita bangun Bovendigul ini tidak ada orang-orang lain yang akan bangun. Ada di tangan anak-anak muda Bovendigul. Jadi adik-adik
pemuda yang sering mabuk-mabuk mulai tuang itu. Kalian punya sifat-sifat yang sering mabuk-mabuk itu. Kita sekolah, kita kerja, kita bangun Bovendigul. Bovendigul ada di tangan-tangan kami. Begitu. Baik, Pak Matias. Tentunya ini yang terjadi di lapangan ini bukan saja anak muda yang sudah selesai sekolah, tetapi ini anak-anak usia masih sekolah di bangku sekolah juga ini terlibat masalah miras dan juga ganja. Nah ini adakah hal mungkin yang mau nanti disampaikan kepada dinas atau kepada pihak sekolah untuk penekanan terhadap siswa-siswi ini harus diberikan di sekolah? Mungkin ada, sudah ada gambaran. Baik, untuk hal ini memang saya ada satu ide, Bung Yoris. Ini satu ide bahwa ini termasuk miras dan termasuk mungkin sabu-sabu atau ganja dan lain-lain. Kita punya ini di Tanah Merah ini hanya bahasa-bahasa, tapi saya belum pernah lihat. Tapi hanya saya dengar ini tempatnya mereka banyak yang konsumsi, tapi kami belum tahu harus dibuktikan. Maka saya punya usul bahwa setiap sekolah dari tingkatan SMP, SMA, SMK, SD itu sudah saatnya untuk kami undang polisi, dokter untuk tes urin. Harus. Kami jadi dinas pendidikan buat satu mungkin peraturan atau dalam kode apa mungkin pokoknya menyurat ke pihak Polres dan Polres serta dokter untuk datangi ke setiap sekolah dan harus kerjasama dengan kepala sekolah untuk kami tes urin. Ini makanya keluar dari wilayah ini termasuk ganja dan lain-lain. Jadi kami mau supaya generasi Bovendigul ini sehat, berarti kami melakukan hal ini. Itu menyangkut itu. Jadi tes urin dan siapa yang positif, yang negatif itu kami bina, itu tetap kami atas pengawasan sekolah dan lain-lain. Siapa yang sudah positif berarti langsung dari pihak kepolisian dan itu langsung kita penanganan. Makanya mereka penanganan menurut saya. Penanganan itu yang menyangkut narkoba dan lain-lain. Tapi yang paling utama yang kami utama ini yang menyangkut alkohol ini sekolah-sekolah ini harus tegas. Jadi dinas buat satu mungkin keputusan kepala dinas atau apa begitu dan bagikan dia setiap sekolah. Jadi ini saya berpikirnya punya ide saja, ini mau setuju atau tidak, ini ide saja. Jadi buat peraturan dari mungkin sebuah SK begitu, bagikan ke setiap sekolah. Di SK itu menegaskan bahwa anak tidak boleh mabuk atau miras. Bagi yang miras itu mungkin diberi sanksi dan terutama penekanannya di ujian ini harus berikan tegas bahwa siapa yang mabuk dan membuat kacau banyak dikeluarkan dari sekolah harus tegas. Kita tidak tegas itu nanti daerahnya kacau, harus tegas. Jadi kita mungkin seperti itu makanya ide kecil aja itu, tapi kan satu ini mungkin tidak bisa disetujui, pasti harus butuh komunikasi, diskusi dan lain-lain. Jadi harus buat semacam SK dan tegaskan untuk anak-anak sekolah, ini khusus anak-anak sekolah. Jadi siapa yang mabuk dan ketahuan berapa kali langsung tidak bisa naik kelas misalnya, atau kalau yang kelas 3 tidak bisa ikut ujian. Jadi anak-anak mulai takut ini, jadi harus angkat. Kalau tidak ya anak bandel, nanti mereka akan hambur sini miras dan lain-lain. Dengan demikian ini salah satu langkah kecil yang kita lakukan. Mungkin itu saja. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada. Dialog kita di hari ini tentunya kami akan berkelanjutan dengan para pemangku kebijakan atau pengambil kebijakan di daerah ini, mulai dari Polres, DPR, pemerintah daerah dan juga tokoh agama untuk melihat
atau menjawab apa yang menjadi keluh kesah di hari ini. Hari ini tentunya menjadi awal untuk kita menggali informasi apa sih sebenarnya yang terjadi di daerah kita, dan pengambil kebijakan harus bisa memutuskan itu dengan baik agar daerah ini menjadi aman. Kepada masyarakat, kami juga membuka layanan telepon untuk memberikan usul saran terkait dengan masalah miras dan juga masa depan generasi Bovendigul. Hal ini nanti akan kami gali informasi supaya pada saat ada momen nanti kami akan membuat dialog dengan para pengambil kebijakan di daerah ini untuk memutuskan satu hal yang baik untuk Bovendigul. Di 0811495433. Sekali lagi buat para pendengar RRI di mana saja Anda berada, bisa menghubungi kami di 0811495433. Mari hari ini kita memberikan usul saran, masukan agar di momen berikut usul saran itu akan kami gunakan dalam dialog atau wawancara kami dengan para pengambil kebijakan. Nah, kita kembali lagi ke Pak Orbenes selaku tokoh masyarakat ini. Pak, dengan berbagai keluhan seperti tadi, bahwa satu hal yang mulia yang dilakukan oleh para sopir kita ini, ternyata mereka membuat satu efek jerak dengan menyampaikan kepada pihak keamanan ini, ternyata mereka ini peduli dengan generasi muda, supaya generasi muda kita juga ini harus sadar bahwa oh ini satu, bahwa ada wujud perhatian ini. Kita tidak boleh meminum minuman beralkohol, nanti akan mematikan daya pikir kita. Nah, ini bagaimana pandangan dari tokoh masyarakat Bovendigul ini sendiri? Silakan Pak. Ya, yang pertama saya apresiasi dan rasa hormat kepada komunitas sopir taksi, di mana mereka punya kepedulian terhadap generasi muda Papua untuk masa depannya seperti apa, sehingga kemarin misalnya mereka lakukan aksi. Itu wujud dari kepedulian dan rasa keprihatinan terkait dengan masa depan generasi muda Papua. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan keamanan dan kenyamanan di Kota Tanah Merah, di mana orang harus bebas mencari makan, orang harus bebas melakukan aktivitas, orang harus bebas melakukan apa saja, namun tersandra atau terkendala dengan masalah keamanan dan kenyamanan. Kadang kita melawan, kita mengatakan bahwa orang yang miras itu, mereka adalah korban dari penjual itu. Yang menjual miras adalah sumbernya, dan yang menjadi korban pertama adalah yang minum. Korban selanjutnya yang kena dampak dari minuman keras. Jadi sumbernya, sumber permasalahan, sumber pemicu masalah adalah yang menjual miras. Bagaimana kalau yang penjual miras ini harus dilawan dulu. Dan mereka tidak boleh menjual miras di Tanah Merah sesuai dengan peraturan daerah Perda, yaitu pelarangan miras. Kadang bahasa mengatakan begini, miras itu dikendalikan saja, tidak boleh pelarangan. Pertanyaannya, siapa yang bisa kendalikan orang mabuk? Kalau dia sudah minum, adakah yang bisa kendalikan orang mabuk? Miras bisa dikendalikan, tapi orang mabuk siapa bisa kendalikan? Tidak bisa ada yang bisa mengendalikan orang mabuk kalau dia sudah mabuk. Kalau kita kendalikan miras misalnya, sudah miras harus ada izin. Orang minum, orang beli, kan ada izinnya. Tapi kalau dia sudah mabuk, itu tidak ada izin lagi. Dia bisa buat apa semau dia. Karena itu orang mabuk tidak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, kadang orang berpikir begini, miras itu menambah pajak. Pertanyaannya, saya sudah cek, tidak ada PAD yang masuk di Bovendigul karena miras. Tidak ada. Jadi orang ini sengaja membuat argumen untuk membenarkan kejahatan yang mereka lakukan. Membuat argumen yang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dalil yang untuk supaya memenangkan mereka punya aktivitas yang tidak benar itu. Nah, orang-orang ini dikategorikan mereka ini yang merusak Bovendigul sebenarnya dengan aktivitas yang mereka lakukan. Apakah cuma dengan miras itu orang bisa dapat uang? Memang tidak ada pekerjaan lain lagi. Kita bisa bekerja, mencari uang, mencari makan, tapi dengan cara yang tidak boleh merusak orang lain, tidak boleh mengorbankan orang lain.
Masih banyak cara untuk kita dapat uang. Mau jual apa? Mau jual bakso, mau jual sayur, mau jual ikan, mau tenaga honor di kantor, mau pergi sensor kayu, mau gali batu pasir jual, mau jadi sopir angkot. Kan masih banyak pilihan-pilihan pilihan-pilihan pekerjaan yang menghasilkan uang. Terus apakah miras itu cuma satu-satunya dilakukan untuk mendapatkan uang? Ini kan pemahaman yang sangat keliru dan irasional, di luar nalar. Rata-rata di Bovendigul ini orang beragama. Tiap hari Minggu ke gereja, tiap hari Jumat ke masjid, sholat 5 waktu. Tetapi hati mereka ada di mana? Kalau ngomong ini mereka lakukan ini. Mereka jual miras, orang yang konsumsi menjadi korban, dan orang yang kena dampak itu korban berikutnya. Saya kasih contoh, beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu yang jual cilok. Dia tidak punya kesalahan apa-apa, datang ditabrak oleh orang dan mati. Itu bagaimana ceritanya? Kejadian kemarin, kebakaran itu akibat suami istri miras dan pergi tinggalkan 3 anak itu, dan rumah terbakar. Terus waktu itu kami ada sempat aksi, saya dengan Adik Baptius pimpin masa untuk 2 orang nyawa adik kakak yang menjadi harapan orang tua masih usia produktif mati karena miras. Dan masih banyak hal-hal. Kalau saya hitung, paling banyak pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penjamretan, penodongan, itu disebabkan oleh tanaman miras. Dan banyak catatan di rumah sakit, bahkan di kantor polisi, kriminal itu paling banyak disebabkan oleh alkohol. Dan ini tidak boleh kita menutup mata. Kita harus merasa peduli. Jangan karena kita sudah rasa nyaman, punya jabatan, punya uang, punya fasilitas, terus kasihkan mereka yang mau kemabut. Tidak. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita dihadirkan untuk memiliki kepedulian kepada orang lain, memiliki kepedulian kepada sesama. Bagaimana kalau memang kita tidak minum, tapi suatu waktu kita tidak minum, dia bisa jadi korban dari orang yang minum itu. Nah, hal-hal semacam begini, khusus miras, itu ada perdana, itu menjadi tanggung jawab Satpol PP. Dan bupati harus mengeluarkan yang namanya perbu operasionalnya. Di dalam perbu itu ada dananya untuk pemberantasan miras. Mungkin juga Satpol PP tidak mau bekerja maksimal karena nggak ada perbu, Ya. nggak ada dananya, nggak ada operasional. Seandainya besok ini pemerintahan baru, bupati siapapun yang terpilih nanti atau yang menang nanti, kita harapkan berperan serta dan melihat hal ini. Tidak boleh membiarkan lagi, karena jabatan itu amanah. Kalau dosa di dunia akan bertanggung jawab di surga atau di akhirat ini. Tidak bisa main-main seperti begitu. Jadi oleh sebab itu kita melihat masalah-masalah seperti begini, masalah keamanan, masalah kenyamanan itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan fundamental. Orang rasa aman dulu, baru orang bisa bekerja. Orang aman dulu, baru orang bisa cari makan. Orang aman dulu, baru orang bisa beraktivitas. Dan masalah keamanan dan kenyamanan ini masalah dunia, masalah global. Di mana-mana orang serukan aman, 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 damai, damai, damai. Di mana-mana di dunia ini orang serukan. Dan keamanan itu harus dimulai dari lingkungan kecil kita, pribadi kita, kebijakan kita, pemangku kekuasaan, pemangku kebijakan harus melihat hal-hal ini dan membuat kebijakan, membuat aturan yang memberikan rasa aman kepada warga masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah harus duduk bersama. DPR memanggil bupati, memanggil Kapolres. Bagaimana duduk bersama, rapat dengan pendapat, hearing bersama. Ini masalah miras ini sudah meresahkan warga masyarakat.
sangat meresahkan. Dan kita duduk bersama cari solusi. Oh, sudah ada perda. Nah, sudah ada perda, sekarang turunannya apa? Perbu. Sudah perbu, sudah keluarkan belum? Belum. Harus cepat bupati buatkan perbu. Kasih operasional. Satpol PP bergerak, didukung oleh kepolisian. Kalau kurang didukung oleh tentara. Kalau kurang didukung oleh warga masyarakat. Kan begitu ceritanya. Kalau seperti itu sistematis. Kota Tanah Merah, kota kecil ini. Orang mabuk dengan orang jual miras tidak terlalu banyak dari aparat. Kalau aparat bergerak 1 kali 24 jam selesai. 1 minggu beroperasi berturut-turut selesai barang ini. Tapi kalau kita tinggal diam-diam saja, yang kecil tadi nanti dia akan besar-besar dan semakin merajalela. Nah, oleh sebab itu, ini belum ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk kita selesaikan barang ini. Ini keseriusan dari pemangku kebijakan, pengambil keputusan, legislatif dalam hal ini DPR, eksekutif dalam hal ini bupati, yudikatif dalam hal ini kepolisian. Duduk dan kerjasama, berantas barang ini menjadi penyakit masyarakat. Daripada berkumpullah para mafia-mafia, mafia narkoba, mafia miras, mafia judi, mafia prostitusi, dan sebagainya. Akhirnya kita hidup seakan-akan di Bovendigul tidak ada aparat keamanan. Seperti orang hidup di Kolombia, di Bogota atau di Cartagena, atau di Texas, atau di Las Vegas, yang dimana aparat keamanan tidak ada apa-apanya. Koboi lebih berkuasa, preman lebih berkuasa, dan itu sangat memalukan. Bagaimana di Republik Indonesia? Bagaimana di Kota Tanah Merah? Ini banyak orang-orang digaji oleh pajak, oleh rakyat ini, melalui pajak, tapi tidak menjamin keamanan untuk rakyat. Itu bagaimana ceritanya? Lucu sekali kan begitu. Oleh sebab itu sekali lagi, Bupati, Ketua DPR, Polres duduk sama-sama, Tripika duduk sama-sama untuk memecahkan persoalan ini. Sudah ada perda, turunkan perbu, kasih operasional. Satpol bekerja memberantas miras. Kalau Satpol tidak mampu didukung oleh polisi, tidak mampu didukung oleh tentara, tidak mampu, mari kita rakyat semua bahu-membahu untuk mendukung memberantas miras. Itu solusinya. Kalau masyarakat berbicara, komunitas berbicara, tapi ketiga aktor ini, polisi, DPR, pemerintah namanya bupati, tutup mata, ya ini ibarat kita buang garam ke air laut, ibarat kita buang ini mutiara ke mulut babi saja. Ide yang brilian ini, pendapat yang brilian ini tidak akan bermanfaat. Jadi pemerintah punya kekuasaan, pemerintah punya alat, pemerintah punya sumber daya manusia, pemerintah punya undang-undang, pemerintah punya aturan, sudah selesai. Kalau itu dimanfaatkan, kalau itu digunakan secara maksimal, secara optimal, Tanah Merah di kota kecil 1-2 hari bergerak selesai. Tidak ada yang hebat di sini, karena didukung oleh rakyat sepenuhnya. Jadi kita tidak boleh menutup mata lagi. Untuk anak-anak muda, generasi muda, kalian adalah korban dari penjual miras. Tidak ada yang hebat itu dengan mengkonsumsi miras itu. Anda kira Anda minum itu, Anda sudah jadi orang hebat. Tidak ada itu. Tidak ada masa depan orang yang mengkonsumsi miras dan konsumsi ganja atau sabu-sabu. Tidak ada masa depan. Yang ada adalah kematian sudah dekat itu, kebinasan sudah dekat itu, penjara dan kuburan sudah dekat itu, kalau kalian tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi sekali lagi, peran pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini peran sekali. Mereka yang minum, mereka yang jual hanyalah korban saja dari bapak-bapak tidak punya sini yang baik. Kalau bapak-bapak ini ketiga aktor ini, ketiga lembaga ini berperan serta bersinergi dan serius menangani ini, clear. Terutama bupati. Kalau bupati membuat perbu, polisi dia tinggal laksanakan saja. Karena miras itu sesungguhnya ditangani oleh Satpol PP dan dibawa kendali bupati. Itu kuncinya. Kalau bupati sudah bergerak dengan kasus perbu, selesai. Satpol akan bekerja. Kalau Satpol bekerja dengan maksimal tapi masih ada kendala, polisi backup. Polisi backup kalau tidak salah Surati TNI seperti begitu. Itu langkah-langkah.
Jadi kalau seandainya polisi mau bergerak, tapi satpol juga tidak bergerak, bagaimana? Polisi tidak bisa di depan, kecuali satpol duluan di depan. Satpol ini bergerak juga kecuali bupati ada kastor hukumnya. Itu dasar hukumnya. Orang mau bertindak ini harus ada dasar hukum yang kuat. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh pemuda, sebagai komunitas angkot, kita ini kan kepedulian. Tapi yang menindaklanjuti, yang bertindak di lapangan, kita tidak punya hak. Kalau kita punya hak untuk bergerak, nanti disebut kita main preman. Kita main hakim sendiri, dan itu kita sudah berbenturan dengan aturan. Oleh sebab itu, bupati wajib membuat perbu. Tidak boleh mau IA tidak boleh, karena ini sudah ada keresahan dan kemelut yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, bupati wajib membuat perbu dan satpol wajib melaksanakan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Orgenes pencerahannya untuk pagi hari ini. Tentunya ini 3 tripika ya, ini harus bekerja ekstra, karena jangan melihat bahwa Bovendigul ini baik-baik saja, padahal Bovendigul ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ketiga, pengambil kebijakan ini harus bekerja, kalau tidak nanti masyarakat akan beranggapan bahwa ini seolah-olah pembiaran. Ada apa di balik pembiaran ini? Apakah ada mafia? Nah, ini yang harus kita sama-sama clearkan. Ke komunitas sopir angkot, setelah melakukan beberapa kali pengaduan ke pihak kepolisian, tentunya ini menjadi satu hal yang baik untuk memberikan efek jerah. Sejauh ini bagaimana sih komentar-komentar atau hasil dari penyampaian-penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bapak kepada aparat keamanan untuk memohon perlindungan ini sendiri seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Tadi awal saya sudah sampaikan bahwa respon polisi sudah bagus. Makanya kemarin sudah membuat satu sidang awal lewat piring di Bovendigul, membuat efek jerah pada pelaku kemarin, itu perdana. Jadi kesimpulan saya kepada polisi, janganlah berhenti sampai di sini saja. Mari kita berjuang bersama-sama untuk menjaga keamanan di Bovendigul ini, karena kami masyarakat membutuhkan kenyamanan, supaya kami tetap melayani dengan baik. Bekerjalah dengan Satpol PP untuk menjaga ketertiban di sini. Karena kita berbicara masalah orang mabuk, pasti akan habis kalau kita tidak bisa menyelesaikan dari akar. Seperti itu. Masalah anak-anak, marilah kita berbenahi diri dari sekarang. Bukan bilang sudah terlambat, tetapi masih bisa kita untuk benahi dari sekarang. Jangan sampai kita terjerumus lebih jauh lagi ke dalam dengan masalah miras atau sejenis apa dari narkoba atau apa. Jangan sampai kita berurusan dengan pihak berwajib, karena itu nanti kita hilanglah masa depan kita. Karena negeri ini sangat membutuhkan kita, anak-anak generasi penerus, khususnya bagi kita anak-anak asli, anak Papua. Kami ini protes atau kami mengadu kepada kepolisian bukan mencari kepentingan kami, tapi kami rasa prihatin bagi anak-anak kita. Marilah kita kerjasama dengan baik. Kalau kalian mau jadi seperti kami, sebagai sopir, dekati dengan kami, konsultasi dengan kami. Om, adik, kakak, kira-kira kalau kami mau jadi sopir bagaimana? Kami bisa latih mobil bagaimana? Kami siap untuk membantu. Tapi kami, jangan kamu buat kita begini, karena kami di sini merasa bahwa kami membantu, bukan kami merusak atau kami merugi. Jadi saya minta, kalau kami punya salah adik-adik yang peminum, mari kita duduk bersama dan tanyakan kita salah apakah kami ini sebenarnya, sehingga setiap saat ini barusan ada BA ini
di depan Soska ini sekarang ada kartapel mobil. Ini baru saja dari sana terima. Pertanyaan saya itu, apakah salah kami? Nah ini, kami tidak mau seperti itu. Kalau memang kami punya kesalahan fatal, tolong ceritakan supaya kita sama-sama selesaikan di pihak berwajib agar kita bisa tahu. Ini masih siang bolong sudah seperti ini. Ini baru saya dapat lihat. Terima kasih ya kepada Bapak Yuri sudah undang kita sini sebagai narasumber untuk saya minta kepada bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh ini semua kita di sini, mari kita bekerja sama agar kita bisa memberantas ini, miras ini dengan pihak kepolisian dari bupati, pokoknya semua elemen instansi yang ada di sini kita kerjasama yang baik agar supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Biarlah kita serahkan semua ini, kita berbicara di sini, tidak mungkin kita selesaikan di sini, tapi kita serahkan kepada pihak yang berwajib, khususnya kepada bupati. Seperti itu. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, Pak Her, ada yang mau ditambahkan terkait dengan persoalan ini? Perlu saya tambahkan sedikit kebetulan bahwa kami tetap tidak akan bosan-bosan dengan komunitas ini. Kami tetap akan berjuang. Mereka bikin, kami tetap mengadu. Kami tetap cari perlindungan. Jadi kami tetap akan selalu menjaga kekompakan kami. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Baik, dari tokoh muda sendiri dengan melihat apa yang tadi disampaikan, banyak hal pastinya ini generasi muda kita yang sebenarnya yang menjadi korban. Nah ini adakah satu penyampaian yang mau disampaikan kepada generasi muda kita, karena miras ini hanya merusak kita dan akhirnya orang lain akan datang menguasai wilayah ini. Bagaimana ini? Silakan. Baik, terima kasih. Hal pertama saya apresiasi sekali untuk komunitas sopir angkut. Salam sehat untuk komunitas sopir angkut karena mereka ini melayani luar biasa sekali. Saya kadang-kadang juga saya telepon mereka langsung ke rumah untuk angkat orang tua yang mereka mau ke rumah sakit dan lain-lain. Ini tentang kenyamanan ini kami perlu sama-sama jaga supaya mereka bisa melayani mereka dengan aman, mereka bisa melayani kita ke masyarakat. Kita mama-mama ini memang butuhkan mereka punya jasa dan itu harus kami sama-sama saling menjaga. Terus selanjutnya ini pesan untuk kita punya adik-adik di mana saja berada di 112 kampung dalam 20 distrik ini, serta mungkin di luar yang dengar dari Bovendigul. Saya Matius Maweki mau mengajak bahwa mari kita hindari hal-hal miras. Saya ini sejak lahir sampai detik ini saya belum pernah rasa miras. Saya belum pernah minum minuman miras. Saya tidak pernah merokok juga sejak lahir sampai sekarang. Nah, itu bagaimana kita jaga diri supaya daerah ini kita bisa bangun. Kita inilah menjadi ujung tombak pembangunan. Jadi kami untuk adik-adik semua yang bisa saya sampaikan bahwa mari kita jaga diri, hindari hal-hal alkohol, miras dan lain-lain, narkoba. Kita hindari. Jangan sampai kita miras orang lain datang kerja, kita bilang, ini kita potana, kenapa orang-orang lain datang kuasain? Sebenarnya salahnya kita juga, harus kita salah satu halnya itu kita tidak boleh miras, kita ini salah satu hal yang perlu kita jaga sama-sama. Jadi Bovendigul ini kita perlu jaga keamanan bersama, terutama keamanan diri, memulai dari diri kita. Jaga diri, jaga lingkungan, terutama jaga diri, jaga rumah, di dalam lingkungan rumah, masuk ke lingkungan sekitar dan masuk lingkungan besar. Jadi adik-adik, mari hindari hal-hal miras, jauhkan diri dari bahaya-bahaya miras, sekolah baik-baik, dan mulai kerja ini tadi sopir angkut bilang siapa yang mau belajar itu sangat luar biasa. Saya apresiasi sekali itu sopir angkut. Jadi adik-adik tidak usah melakukan hal-hal yang miras-miras itu buang, tidak usah. Kalian mau belajar hal-hal yang skills. Jadi menyopir ini skills, itu bagian dari skills. Orang hidup ini itu hidup dari skill. Kita sudah sekolah dapat ijazah banyak-banyak, tapi kalau tidak ada skill itu saja, itu juga sama saja bohong.
Jadi orang sekolah dibarengi dengan skill, salah satu skill menyuplai. Begitu. Jadi adik-adik dari miras, narkoba dan lain-lain, mari sekolah baik-baik, kerja baik-baik, memiliki keluarga, dan mari kita bangun Bovendigul. Bovendigul ini 10-20 tahun ke depan ini kita mau bawa kemana, arahnya nanti kemana. Begitu. Jadi kami ini sudah yang menjadi pemimpin dan kami sudah yang menjadi pelayan untuk masyarakat. Mungkin saya pikir seperti itu. Saya kembali. Oke, baik. Yang terakhir, karena waktu kita yang tidak terlalu lama lagi, apa pesan dan satu ketegasan agar masalah miras ini bisa dituntaskan, dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tokoh masyarakat, oleh pemuda dan juga komunitas ini bersama-sama sehingga akar persoalannya itu harus dicari. Silakan Pak Omis. Jadi pertama, saya tegaskan dan sampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati segera mengeluarkan perbu operasionalnya sehingga Satpol bisa melakukan perannya untuk memberantas miras karena sudah ada perdanya. Kemudian akan didukung oleh polisi dan yang lainnya. Sebab yang menjadi korban adalah rakyatmu yang ada di Bovendigul, adalah masyarakatmu yang seharusnya Anda wajib melindungi dan memberikan rasa aman kepada rakyatmu yang mengharapkan rasa aman itu. Kita ini di sini cuma saling menyalahkan. Kita salahkan orang mabuk, salahkan yang jual, salahkan yang ini dan yang itu. Tetapi yang punya kunci untuk mengatur semuanya adalah pemerintah. Dan itu ada di bawah kendali Bupati. Kalau Bupati diam saja, tidak buat apa-apa, maka jangan harap barang itu tetap akan berlanjut terus. Karena sudah ada perda itu lahir dari kebutuhan masyarakat, lahir dari rasa prihatin dan rasa keresahan. Maka perda itu dibuat dan sudah disetujui. Tidak ada alasan, harus dilaksanakan dan perbu harus segera dikeluarkan dan Satpol bisa kerja. Yang kedua adalah bahwa komunitas dan kita semua jangan berhenti melawan miras. Kita harus terus bersama-sama untuk melawan miras. Kita harus serukan bahwa miras tidak punya tempat di Kabupaten Bovendigul. Miras tidak punya hati di masyarakat. Miras tidak ada bagian di dalam kehidupan kita. Kita harus melawan itu. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, mungkin tadi ketiga narasumber yang lain bicara soal masyarakat, adik-adik pemuda. Saya cuma tegaskan kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Bupati, DPR, dan pihak kepolisian harus segera memberikan rasa aman dan rasa nyaman yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang menjadi hak masyarakat. Masyarakat punya hak untuk mendapat keamanan dan kenyamanan. Dan keamanan dan kenyamanan itu wajib dipenuhi, diberikan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang punya fasilitas, punya kelengkapan untuk memberikan rasa nyaman, perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kita tunggu niat baik dan punya hati yang baik, hati yang mulia dari pemerintah itu seperti apa. Apakah kalian senang melihat masyarakat terbunuh saja oleh miras? Apakah kalian senang lihat sopir dipalang-palang saja begitu, dihancurkan kaca taksinya, terus kemudian mata pencaharian mereka menjadi terhambat? Para sopir ini, mereka tidak cari kaya, tidak ada. Mereka cuma cari 100-200 untuk menyambung kehidupan, membayar listrik, membayar rumah sewa, menyekolahkan anak. Tidak lebih dari itu. Jadi kita harus salut dan hormat dan bangga kepada sopir dan profesi-profesi yang lainnya, yang mana mereka bersama-sama memajukan perekonomian, bersama-sama membangun, bersama-sama mengembangkan Kota Tanah Merah atau Kabupaten Bovendigul ini. Kita harus menghargai
Dan wujud dari penghargaan itu adalah memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada mereka ini. Demikian. Terima kasih. Baik, Pak Ketua Komunitas, apa pesan yang mau disampaikan? Cuma saya pesan kepada adik saudara-saudara saya sebagai sopir, janganlah menyerah, berjuang terus, karena kita bukan merusak atau kita merugikan, tapi kita membantu masyarakat dengan baik. Terus berjuang, karena hari ini biar kau dapat tantangan 100 kali pun tantangan, tapi kalau kau berbuat baik, Tuhan Yesus pasti akan berlindung di bawah salibnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Heri? Oke, Pak Matis? Mungkin saya pikir sudah, tapi yang terakhir sekali seperti Bung Jori sampaikan bahwa memang betul-betul Bupati dan TPK ini betul-betul harus lihat hal ini, tidak boleh biarkan. Semoga tahun baru ini ada perda baru, ada action baru, dan kami tunggu. Kami pemuda siap untuk mendukung hal-hal positif, dan tentunya untuk pembangunan Boven Digul kami siap untuk mendukung. Oke, baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, dan juga buat yang baru telepon tadi karena waktu kita sudah terbatas, makanya kami tidak dapat menerima. Sekali lagi mohon maaf. Dan tentunya topik pembahasan kita hari ini, miras dan masa depan generasi muda Boven Digul, akan kami lanjutkan dengan menghadirkan para pemangku kebijakan yang untuk bisa bersama-sama menuntaskan permasalahan yang terjadi hari ini. Dan buat para pendengar RRI Boven Digul di mana saja Anda berada, tetap bersama-sama kita lawan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kita, tokoh pemuda dan juga komunitas. Bersama-sama kita lawan demi masa depan Boven Digul ke depan. Saya Yoris Goden, salam. Selesai.